Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini tanggal 24 Maret 2023 guys ya, di hari Jumat, dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang masih melaksanakan ibadah puasa ya di hari kedua ini. Semoga lancar sampai nanti selesai. Dan kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari Global Crypto Market Cap seperti yang ada di data Coin Market Cap di sini ya. Mengalami kenaikan guys di 3,02% guys pada saat ini. Ini keren banget, dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya guys. Dimana untuk Bitcoin mengalami kenaikan ya di 24 jam ini sebanyak 2,37%. Begitu juga dengan Ethereum naik di 3,28%. Kemudian untuk BNB naik tipis di 1,26%. XRP, Cardano, Dogecoin, Polygon, Solana ini rata-rata antara 1-3% guys. Dan untuk informasi terupdate ya dari Arbitrum, kemarin sudah listing ya di beberapa exchange, nanti kalian bisa cek sendiri. Dan di sini untuk Arbitrum langsung menempati di coin market cap itu di posisi 34 guys, dengan market cap sekitar 26 triliun ya. Dan seperti yang sudah saya prediksi, Arbitrum ini akan turun dulu guys setelah perilisannya atau listingnya di exchange. Dan seperti yang kalian lihat di sini, dalam waktu 24 jam turunnya di 88% guys. Dan kalau kalian melihat di grafiknya, nanti kita akan coba lihat ya. Kemarin tuh sempat menembus di harga sekitaran 168.000 guys per Arbitrumnya. Tapi langsung dibanting ya, karena pasti banyak para investor yang mencairkan airdropnya, dan itu tidak sedikit ya, banyak banget. Kalau tidak salah itu sekitar 300 jutaan dolar guys yang sudah dicairkan pada saat listingan kemarin. Oke, nanti kita akan coba cek, dan kita coba lihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dari chart di sini ya. Ternyata bagus banget guys. Kemarin memang sempat terjadi penurunan setelah terjadinya atau perilisan data dari FOMC ya untuk menarikkan interest rate-nya di 25 basis point. Tapi setelah close candle untuk hari kemarin langsung naik guys, hijau, dan sekarang pun mencoba retest lagi ya di area ungu ini sekitaran harga 28.000 sampai 28.500 dolar guys. Dan sekarang posisinya pun masih di area situ guys. Dan ini membuktikan ya bahwa sepertinya para investor ataupun pelaku pasar ini sudah memprediksi bakal terjadi seperti itu, sehingga justru waktu kemarin ada tekanan jual yang cukup besar dari Bitcoin, itu menjadi salah satu sinyal ya untuk serok bawah lagi guys. Dan itu terbukti hari ini close candlenya hijau dan masih bertahan di area 28 ribuan guys. Ini keren banget ya. Kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa. Dan masih berhubungan ya dengan interest rate kemarin, dan info ini kita ambil dari Cointelegraph ya, bahwa di sini diinformasikan Bitcoin itu terkoreksi karena kenaikan suku bunga The Fed kemarin ya. Tetapi bulls atau kenaikan lagi terjadi, ini akan siap ya untuk market option guys, sekitar 1,2 miliar yang akan berakhir pada hari Jumat ini guys ya. Jadi buat info aja, mungkin teman-teman masih belum paham tentang market option ini, seperti halnya kayak Binomo, Olim Trade kayak gitu ya, dimana mereka itu memasang posisi atau rentang waktunya untuk selesai optionnya itu di hari Jumat ini. Jadi ada sekitar 1,2 miliar dolar di Bitcoin untuk market option yang akan terbuka di hari ini guys. Jadi harga Bitcoin ini turun karena The Fed meluncurkan kenaikan suku bunga ya di 0,25%. Tetapi data pasar perumahan yang membaik dan data opsi atau data option dari Bitcoin ya, ini menunjukkan bahwa kenaikan siap untuk kadaluarsa minggu ini guys. Bitcoin rally 17,5% antara 16 dan 22 Maret ya, yang mengejutkan para pedagang option atau market option ya, yang bertaruh pada level harga di bawah 26.000 dolar guys. Pergerakan ini disebabkan oleh para investor yang mencari perlindungan ya dari inflasi yang terus-menerus dan krisis perbankan yang sedang berlangsung. Para bulls Bitcoin telah memperhatikan ya dengan seksama efek negatif dari suku bunga yang mendekati nol antara April 2020 dan April 2022. Dan beberapa telah menggunakan informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan ya dari market option Bitcoin senilai 1,2 miliar dolar guys, yang akan berakhir pada 24 Maret ini. Menurut indeks harga konsumen atau IHK atau CPI resmi yang dirilis pada 22 Maret kemarin, inflasi di Inggris secara tak terduga ya meningkat menjadi 10,4% pada bulan Februari karena harga makanan yang lebih tinggi guys. Hasil ini kemungkinan akan mendorong Bank of England untuk menaikkan suku bunganya lagi ya pada tanggal 23 Maret kemarin, sehingga meningkatkan kemungkinan resesi guys. Dan biaya modal yang lebih tinggi merugikan bisnis dan keluarga. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk membendung kenaikan harga-harga konsumen. Sementara itu ya, penjualan rumah yang sudah ada di Amerika Serikat meningkat di 14,5% di bulan Februari kemarin,
menyusul penurunan harga tahunan pertama ya dalam lebih dari 1 dekade guys. Angka-angka yang dirilis pada tanggal 21 Maret mencerminkan penurunan suku bunga hipotek yang diakibatkan oleh meningkatnya permintaan obligasi pemerintah. Selain itu ya, peningkatan penjualan menunjukkan bahwa pasar perumahan ini telah mencapai titik terendah guys. Para investor dengan panik ya mencari perlindungan terhadap pelemahan moneter karena pemerintah terpaksa menyuntikkan modal untuk mencegah penularan ke sektor perbankan. Sebagai contoh, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 5 tahun turun dari 4,34% pada tanggal 8 Maret menjadi 3,6% pada tanggal 22 Maret, yang mengindikasikan bahwa peningkatan permintaan untuk instrumen-instrumen berpendapatan tetap. Nah, pertanyaannya guys ya, apakah dunia baru ini adalah dunia di mana harga semua aset naik guys? Jadi harga-harga konsumen terus meningkat ya, bahkan ketika S&P 500 merebut kembali ya di angka 4.000 dan permintaan pasar perumahan meningkat dan emas naik 7,8% pada tahun 2023. Setiap aset yang berpeluang mendapat untung dari inflasi meningkat, tanda khas pelemahan mata uang fiat. Pergerakan ini tidak konsisten ya dengan skenario makroekonomi guys, di mana bank-bank membutuhkan dana talangan darurat dan perusahaan-perusahaan besar terpaksa memberhentikan ribuan karyawannya karena prospek penjualan yang menurun guys. Oleh karena itu, sebagian dari kenaikan Bitcoin baru-baru ini menuju $28.000 yang disebabkan oleh melemahnya dolar Amerika Serikat guys. Jika ketakutan akan resesi ini terus berdampak negatif ya pada pasar yang lebih beresiko, maka Bitcoin mungkin akan kesulitan untuk mempertahankan level harga yang diperlukan ya agar bulls dapat memperoleh di $380 juta ya atau lebih pada 24 Maret saat opsi mingguan ini berakhir ya, atau pasar option ini berakhir pada minggu ini guys. Data juga menunjukkan ya bahwa bears ini akan terkejut saat Bitcoin melampaui di $26.000 guys. Jadi untuk pasar option Bitcoin untuk mingguan yang akan berakhir memiliki minat terbuka ya sebesar $1,2 miliar, tetapi angka sebenarnya akan lebih rendah karena bears telah memusatkan taruhan mereka ya pada perdagangan Bitcoin di bawah $26.000 guys. Seperti yang terlihat ya di grafik ini guys. Rasio call to put di 1,17 mencerminkan perbedaan minat terbuka ya antara option call atau beli ya senilai $675 juta dan opsi put atau jual ya senilai $575 juta. Bears lengah pada tanggal 17 Maret ketika harga Bitcoin melonjak di atas $26.000 sehingga kemungkinannya hasilnya akan jatuh lebih rendah dari yang diantisipasi guys. Contohnya, jika harga Bitcoin tetap berada di dekat $27.700 pada tanggal 24 Maret pukul 8 pagi waktu UTC, maka hanya akan ada 21 juta opsi put atau jual ya. Yang perbedaannya ini muncul karena hak untuk menjual Bitcoin pada harga $26.000 atau di $27.000 menjadi 0 jika Bitcoin diperdagangkan di atas harga tersebut pada tanggal kadaluarsanya. Hasil yang paling mungkin menguntungkan bulls dengan selisih yang lebar. Di bawah ini adalah 4 skenario yang paling mungkin terjadi berdasarkan pergerakan harga saat ini guys, dan jumlah kontrak market option yang tersedia pada tanggal 24 Maret untuk instrumen call atau beli dan juga put untuk jual bervariasi tergantung pada harga kadaluarsanya. Ketidakseimbangan yang menguntungkan masing-masing pihak merupakan keuntungan teoritis guys. Jadi antara $25.000 ya sampai di $26.000 ini sekitar 7.400 calls atau beli melawan 5.500 yang put ya untuk jual. Dan hasil bersihnya akan menguntungkan instrumen call atau beli sebesar $50 juta guys. Antara $26.000 dan $27.000 ya. 9.100 posisi call dengan 3.700 posisi put. Hasilnya akan menguntungkan instrumen call sebesar $140 juta. Kemudian antara $27.000 dan $28.000 sekitar 12.700 posisi call. Kemudian 800 posisi jual sehingga bulls akan meningkatkan keuntungan mereka yang menjadi $330 juta guys. Kemudian antara $28.000 dan $29.000 ya, sekitar 14.300 call melawan 20 yang jual ya. Jadi keuntungannya bulls ini akan meningkat menjadi $405 juta guys. Ini keren banget ya. Jadi perkiraan kasar ini hanya mempertimbangkan option call dalam taruhan bullish ya, dan opsi put dalam perdagangan netral ke bearish. Meskipun demikian, penyederhanaan yang berlebihan ini tidak termasuk strategi investasi yang lebih kompleks ya. Dan seorang pedagang misalnya ya, bisa saja menjual option jual yang secara efektif mendapatkan exposure positif terhadap Bitcoin di atas harga tertentu. Tetapi efek ini sulit diperkirakan guys. Bears hanya dapat mengurangi kerugian mereka sehingga mereka cenderung menyerah dan berkonsentrasi pada masa kadaluarsa
kadaluarsa bulanan senilai 3,8 miliar dolar pada tanggal 31 Maret nanti. Namun berdasarkan data option mingguan, Bulls berada dalam posisi yang bagus ya untuk mendapatkan keuntungan setidaknya 330 juta dolar guys. Jadi ini sedikit informasi ya untuk market option, dan memang cukup besar juga ya jumlah volumenya, dan kita tunggu aja apakah benar di posisi hari ini khususnya ya mereka akan mendapat kerugian atau keuntungan. Kita lihat aja nanti seperti apa. Kita lanjut informasi berikutnya guys. Kita akan mencoba ya untuk menganalisa apa sih yang dilakukan oleh para whales khususnya untuk saat ini guys, dimana pasar yang lagi naik ini ya. Jadi seperti yang dilansir dari BainCrypto.com ya, dimana kita akan mencoba menganalisis aktivitas dari para whales atau paus crypto guys, dan kemana sih arah duit mereka ini guys. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini pasar kripto semakin terhubung dengan dunia TradFi, dan serangkaian kegagalan bank di Amerika Serikat ini tampaknya telah memicu gelombang akumulasi paus ya atau whales di seluruh industri kripto guys. Kebangkitan pasar kripto baru-baru ini tidak hanya didorong oleh Bitcoin, dan menurut platform analisis data blockchain yaitu Santiment, sejumlah altcoin juga mengalami aktivitas whales yang cukup intens guys. Whales dari token render ini memposisikan diri untuk lebih meningkatkan akumulasinya guys. Jadi render token yang diuntungkan dari hype AI yang digerakkan oleh ChatGPT di awal tahun 2023 ya. Setelah retracement harga pada akhir Februari, para paus render token ini tampaknya akan kembali beraksi guys. Dan jika para whales ini mempertahankan tingkat aktivitas ini, maka para holders dari token RNDR yaitu token asli dari render token ya, dapat mengharapkan serangkaian kenaikan lagi guys dalam beberapa minggu mendatang. Seperti yang terlihat ya dari bagian ini guys. Kemudian juga ya untuk Cardano, dimana untuk peluncuran stablecoin ini memacu para whales Cardano untuk bereaksi juga guys. Jadi Cardano baru-baru ini meluncurkan stablecoin Jet ya, dimana stablecoin yang didukung kripto asli miliknya ini. Dan sejak peluncurannya, aktivitas para whales di jaringan Cardano ini tampaknya telah memasuki babak baru guys. Jika para whales ini tetap aktif ya di Cardano, itu bisa segera berdampak positif pada koin Cardano itu sendiri ya, yaitu ADA. Dan selain itu, token project yang dihosting di jaringan kontrak pintar mungkin akan mengalami tren naik juga guys, seperti yang terlihat ya dari grafik di sini. Kemudian untuk paus dari Litecoin guys, ini juga cukup menarik. Jadi meskipun berumur pendek untuk Litecoin dengan kodenya LTC, ini merebut kembali ya statusnya di harga 100 dolar pada bulan Februari kemarin. Ini adalah pertama kalinya Litecoin melonjak di atas 100 dolar guys, sejak tergelincir di bawah tonggak sejarah setelah jatuhnya Terra USD pada Mei 2022 kemarin. Setelah kembali di harga 70 dolar ya pada 10 Maret, aktivitas para whales yang berkelanjutan tampaknya mendorong tren kenaikan harga saat ini guys, dan Litecoin ini dapat menembus di atas zona 100 dolar jika paus ini tetap aktif, dan paus Litecoin memimpin misi di 100 dolar guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, memang Litecoin ini lagi hype. Kenapa? Karena akan segera mengadakan halving guys, kurang lebih sekitar 100 harian guys. Nah, ini menarik ya untuk dibahas. Kemudian dari Synthetix guys. Jadi sejak Januari, platform turunan kripto populer Synthetix telah membuat serangkaian level tertinggi baru, dan baru-baru ini ia mencatat lonjakan aktivitas para paus tertinggi ya untuk kripto ini dalam 3 bulan ini. Khususnya harga berkorelasi erat dengan aktivitas paus di jaringan Synthetix, dan ini bisa berarti lebih banyak pergerakan harga di masa depan untuk SNX yang merupakan token resmi dari Synthetix ya, jika para paus ini terus menumpuk atau melakukan akumulasi. Seperti yang terlihat ya dari bagian di sini guys. Ini keren banget. Kemudian dari Immutable X, ini juga mengalami kenaikan, di mana Immutable X dengan kodenya IMX ini adalah solusi penskalaan lapisan kedua ya untuk NFT di jaringan Ethereum. Dengan transaksi yang cepat dan biaya gas yang hampir nol, tidak mengherankan jika IMX mendapat banyak perhatian dalam beberapa minggu terakhir ini guys. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap NFT secara global, IMX secara konsisten mengalami peningkatan aktivitas transaksi dari para whales-nya. Setelah mencatat aktivitas paus tertinggi untuk tahun 2023 ya pada 20 Maret kemarin, lebih banyak kenaikan harga mungkin akan segera terjadi guys. Jadi sudah mulai terlihat ya para whales ini melakukan akumulasi ya di project-project yang berpotensial, khususnya untuk project-project altcoin guys. Ini keren banget dan membuktikan bahwa altcoin pun bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk investasi jangka panjang guys. Dan tentu saja kita harus pandai memilih altcoin yang mempunyai project potensial guys. Jadi kalian bisa ikuti apa yang dilakukan oleh whales ini untuk menjadi referensi ya buat teman-teman semua yang mencari project yang bagus untuk investasi jangka panjang guys. Oke, kita lanjut informasi berikutnya ya, dan ini berhubungan dengan Arbitrum guys. Jadi seperti yang dilansir dari Cointelegraph di sini bahwa
airdrop dari Arbitrum ini terjual pada saat pencatatan atau listingan di exchange kemarin guys. Tetapi para pedagang ini tetap merasa bullish ya terhadap ARB ini guys. Jadi token ARB dari Arbitrum ini terjual habis saat terdaftar di bursa guys atau exchange, dan beberapa pengguna itu melaporkan pengalaman klaim yang syarat dengan masalah teknis guys. Tetapi token dapat mengikuti lintasan airdrop sebelumnya. Jadi kemarin itu memang sangat padat sekali guys, kalau kalian lihat perkembangan di Twitter ya, bahwa untuk bisa mengklaim koin Arbitrum itu sangat susah, bahkan sempat down juga guys, dan itu wajar sih kalau menurut saya ya. Bahkan kalau kita melihat contoh dari airdrop optimism kemarin, dimana jumlahnya itu lebih sedikit ya kalau kita bandingkan dengan Arbitrum, itu pun juga sempat down guys. Nah ini apalagi dari Arbitrum yang kalau nggak salah itu sekitar 2 kali lipatnya atau hampir 3 kali lipatnya untuk airdropnya. Jadi pasti akan lebih berat lagi ya untuk sistem untuk memproses claimingnya guys. Jadi halaman airdrop resmi Arbitrum ini mengalami crash ya, tepat setelah proses klaim dimulai sekitar pukul 1 pagi waktu UTC pada tanggal 24 Maret kemarin guys. Beberapa pengguna masih berhasil mengklaimnya melalui metode alternatif seperti Arbiscan. Dalam 2 jam pertama, pasar menyaksikan aksi jual besar-besaran terhadap token tersebut dengan harga turun ya dari lebih dari 10,29 dolar ke posisi terendah di 1 dolar guys. Di Bybit, token mulai diperdagangkan dengan harga 7,5 dolar guys, tetapi turun menjadi 1,5 dolar dalam beberapa menit saja. Pada saat artikel ini ditulis, token diperdagangkan pada harga 1,33 dolar guys. Hanya satu alamat yang berhasil menjual token dengan harga di 10,29 dolar melalui pool ARB USDC di Uniswap, mengantongi 64.340.000 dolar untuk 6.250 token. Beberapa orang lainnya berhasil menjual dengan harga di 4,5 dolar, namun harga turun ya dengan cepat di bawah 1,5 dolar karena lebih banyak penjual yang datang guys. Data Nansen menunjukkan bahwa dari 6,03 juta token ARB yang diklaim oleh wallet Smart Money, sekitar 5,01 juta dolar dipindahkan ke bursa terpusat atau exchange ya, kemungkinan besar untuk dijual. Dan perusahaan analitik ini juga memberikan label Smart Money pada alamat yang melakukan transaksi dalam jumlah besar dan biasanya ini aktif guys. Seperti yang terlihat ya dari gambar-gambar di sini. Dan meskipun beberapa akun Smart Money menambahkan 3,45 juta dari Decentral Exchange, secara keseluruhan jumlah yang dipindahkan ke bursa ini sebanyak 150% lebih besar guys daripada arus masuk ke wallet yang menunjukkan adanya aksi jual besar-besaran guys. Pengalaman klaim yang buruk untuk rata-rata pengguna. Halaman web klaim airdrop Arbitrum mengalami kerusakan ya, karena banyaknya permintaan dari pengguna untuk mengklaim token ARB. Halaman tersebut menghasilkan 404 dan juga 429 kode kesalahannya, tetapi tidak dapat diakses selama lebih dari 1 jam ya setelah proses klaim ini dimulai guys. Namun demikian, beberapa pengguna masih bisa mengklaim airdrop yang melalui layanan alternatif seperti Arbiscan, dan penjelajah blockchain ini menyaksikan rekor jumlah pengunjung lebih dari 84.000 orang ya dalam 30 menit pertama setelah jendela klaim ini dibuka guys. Data dari Nansen menunjukkan bahwa 15% dari klaim airdrop diproses ketika halaman web resmi dari Arbitrum ini sedang down. Namun, klaim melalui Arbiscan jauh dari kata mulus, dan situs web ini juga mengalami downtime ya karena lalu lintas yang berlebihan, menciptakan pengalaman pengguna yang buruk bagi banyak orang. Dan untuk mengeklaim token ini akan live ya selama 184 hari ke depan hingga 24 September ya. Jadi buat teman-teman semua yang masih belum bisa mengklaim token airdrop Arbitrum ini, masih ada waktu sekitar 184 hari ke depan guys. Tepatnya pada tanggal 24 September. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mempunyai atau eligible ya untuk klaim Arbitrum guys, karena pasti sudah mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan ya, meskipun agak kesulitan untuk mengklaim airdropnya, apalagi untuk bisa mencairkan dalam bentuk USDT atau fiat ya. Dan kalau kita lihat di grafik ya, Arbitrum itu memang sempat mencapai di harga sekitar 11 dolar. Ini keren banget guys, dan beruntung banget buat orang-orang yang bisa mengklaim di harga ini ya. Dan sekarang posisinya ada di harga 1,39 dolar guys. Nah seperti yang kemarin kita sarankan ya, buat teman-teman semua yang masih tertarik untuk ingin memiliki token dari ARB ini ya, Arbitrum ini, kalian tunggu aja mungkin sekitar 1 bulan guys, karena biasanya kalau sudah listing kayak gini tekanan jualnya akan semakin besar, dan ini biasanya akan turun dulu guys, turun terus, dan mungkin akan mendekati harga terendahnya di sekitar 0,12 dolar ya, atau mungkin akan lebih turun lagi, kita tunggu aja ya. Nah setelah nanti harganya sudah mencapai titik terendahnya,
kalian bisa mulai untuk akumulasi token ARB-nya. Ini keren banget ya. Kita lanjut informasi berikutnya ya. Kita lansir dari watcher.guru di mana di sini diinformasikan bahwa pendiri dari Terra yaitu Do Kwon ini ditangkap ya di Montenegro guys. Dan menurut Menteri Dalam Negeri Montenegro yaitu Filip Hadžić, pendiri Terra Do Kwon ini ya dilaporkan telah ditangkap di Montenegro. Selain itu, Do Kwon telah didakwa oleh SEC sebulan yang lalu guys, dengan Departemen Kehakiman melakukan penyelidikannya sendiri ya atas runtuhnya Terra USD kemarin. Hadžić menyatakan bahwa Kwon ditangkap di Podgorica, Montenegro, dan kemudian ia ditemukan di bandara dengan dokumen palsu guys, dan ditahan karena dicurigai identitasnya oleh polisi Montenegro. Pendiri Terra yaitu Do Kwon dilaporkan telah ditangkap di Montenegro secara khusus, dan Menteri Dalam Negeri Montenegro Filip Hadžić menggunakan Twitter untuk melaporkan penangkapan Kwon oleh pihak berwenang Montenegro. Hadžić menyatakan bahwa Do Kwon ditemukan dan ditangkap di Podgorica di Montenegro bagian tengah, dan selain itu pernyataannya mencatat bahwa polisi Montenegro telah menangkap seseorang yang dianggap sebagai buronan Korea Selatan. Selain itu, Hadžić juga menyatakan bahwa pendiri dan juga mantan CEO Terra bertanggung jawab ya atas kerugian pengguna sebesar 40 miliar dolar. Selain itu, ia ditangkap di bandara Podgorica dengan membawa dokumen yang dipalsukan. Sebaliknya, dia menyatakan pihak berwenang saat ini sedang menunggu konfirmasi identitasnya guys. Pendiri Terra sedang diselidiki oleh beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Singapura. Jadi wajah orang ini guys menjadi topik ya dari beberapa bulan ini, apalagi setelah kejatuhan dari Terra Luna ya. Wajah ini seliweran di mana-mana guys, dan akhirnya bisa tertangkap. Ini bagus sekali, dan kita tunggu aja nanti seperti apa drama yang akan berkembang ya. Dan tentu saja kita mengharapkan solusi terbaik ya dari kehancuran Terra Luna kemarin guys. Dan informasi terakhir masih dari Terra Luna ya, dan ini cukup bagus. Dimana seperti yang dilansir ya dari Yuda Today, dimana Terra Luna guys ini akan menghadirkan fitur yang memungkinkan peluncuran interchain staking di testnetnya guys. Ini menarik ya. Jadi Alliance, sebuah modul open source Cosmos SDK yang memanfaatkan interchain staking untuk membentuk aliansi ekonomi di antara blockchain. Ini telah diluncurkan di testnet Pisco dari Terra guys. Ini terjadi hampir 7 hari ya setelah rilis awal modul Alliance di versi 0.1.0 guys. Pada tanggal 22 Maret, Pisco yang merupakan testnetnya ya berhasil ditingkatkan ke versi 2.3.0 yang mencakup modul aliansi baru ya dan perangkat tambahan lainnya guys. Setelah pengujian dan interaksi selesai, tim Terra mengatakan akan mempublikasikan rilis mainnet dan memposting prop data kelola untuk mengintegrasikan Alliance ke dalam mainnet Terra yaitu Phoenix guys. Alliance ini adalah sebuah modul Cosmos SDK ya, sumber terbuka yang dibuat oleh Terra. Dengan Alliance dimungkinkan untuk mempertaruhkan aset dari satu rantai ke rantai lainnya, membentuk aliansi ekonomi yang menguntungkan ya kedua belah pihak. Sederhananya, modul Alliance ini akan memungkinkan untuk mempertaruhkan beberapa aset dalam sebuah chain guys. Modul aliansi diintegrasikan ke dalam dua chain, dan chain ini akan menggunakan tata kelola untuk memilih aset mana yang dapat di staking di chain tersebut, dan ini disebut sebagai aset aliansi guys. Aliansi berupaya memicu gelombang baru inovasi, penyerapan pengguna, dan kolaborasi lintas rantai dengan mendorong aktivitas ekonomi di seluruh rantai Cosmos dengan membentuk koalisi bilateral yang saling menguntungkan. Setiap rantai Cosmos yang kompatibel dengan modul aliansi dapat menambahkannya yang melalui proposal pembaruan perangkat lunak, pemilihan aset oleh native stakeholder, dan mengikuti persetujuan tata kelola dari modul aliansi guys. Jadi ini cukup menarik lah ya setelah Terra Luna beberapa bulan ini tidak terdengar suaranya ya. Dan ini tentu saja bagus untuk ekosistem dari Terra Luna, dan semoga aja Terra Luna akan bisa kembali seperti semula guys. Kita doakan aja. Dan itu informasi untuk hari ini guys, cukup banyak. Kalian bisa tulis nanti pendapat kalian di kolom komentar guys. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya tentang informasi-informasi tadi, dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys ya di informasi berikutnya. Peace.